Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan, koreksi semakin dalam untuk indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pak Rio dibuka di zona merah pada pagi tadi, kemudian mencoba berbalik ke zona hijau. Bahkan tadi sempat menembus resisten di 7250-an dan lagi-lagi memasuki perdagangan di sesi kedua. Indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup dalam dan level 7200-an kembali ditinggalkan. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak, pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan, terutama 30 menit memasuki perdagangan di sesi kedua siang tadi? Ya, pada dasarnya hal ini sudah cukup bisa diekspektasi bahwa dalam bulan lalu ya, pada dasarnya kan IHSG kan sudah break all time high, di mana dia sudah menembus 7377 waktu itu. Nah, biasanya memang ketika indeks mencapai ataupun sedikit menembus all time high, itu biasanya memang terjadi technical correction, baik itu profit taking, baik itu orang yang masa lalu masih ada posisi-posisi lebih up dikurangi segala macam. Jadi memang pada dasarnya konsolidasi yang terjadi dalam mungkin 2 minggu belakangnya adalah sesuatu hal yang relatif wajar. Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah di range-nya. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat bahwa terdapat range konsolidasi pada IHSG, di mana batas bawah ada di 7.150 dan batas atas itu ada di level 7.275. Selama indeks itu masih berada di atas, di dalam range tersebut, pada dasarnya konsolidasi yang terjadi, koreksi yang terjadi itu merupakan sebuah hal yang positif. Bahkan selama indeks kita bisa bertahan di atas 7.100, pada dasarnya kita bisa melihat potensi IHSG untuk kembali ke level all time high-nya kembali Pak. Jadi kurang lebih ekspektasi di kisaran 7.403. Dan sebenarnya ini sangat dibutuhkan, koreksi yang terjadi pada IHSG ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena pada dasarnya yang ingin profit taking sedang keluar, tapi yang menjadi pertanyaan paling menarik di sini adalah kalau banyak yang profit taking, kenapa indeks itu tidak turun ke 7.000 kembali? Jadi artinya minat beli tetap lebih kuat, lebih dominan daripada minat jual, dan kemampuan indeks bertahan di atas 7.150 sampai 7.200 akan menentukan nanti arah IHSG ke depan akan seperti apa. Dan kalau ada potensi seperti ini, tendensi untuk bullish tetap masih lebih besar daripada tendensi bearish pada hari. Baik, Pak Rio, pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah penantian investor terkait rilis kinerja terutama dari beberapa perbankan big cap. Sore hari ini jadwalnya untuk BBCA dan besok Jumat kabarnya juga dijadwalkan untuk rilis kinerja untuk BBNI. Sementara dari sisi global, sentimennya juga masih belum bersahabat meskipun Bursa Wall Street masih mencatatkan all time high. Data terakhir manufaktur dari Amerika Serikat masih mengalami penguatan, dikhawatirkan nanti inflasi akan sulit dikendalikan. Nah, terkait juga dengan sentimen rilis dari kinerja di 2023 maksud saya Pak Rio, bagaimana Anda melihat apakah ini sudah diantisipasi sebelumnya meskipun kinerja dari saham-saham perbankan big cap ini diproyeksikan masih akan tetap oke, namun hari ini tampaknya tidak memberikan gambaran dari sisi teknikal pergerakan sahamnya. Ya, jadi kalau kita lihat secara kinerja, ekspektasi cenderung positif, di mana kalau kita melihat dari 1 bulan terakhir, pergerakan yang tadi Mbak David sebutkan seperti BBC dan lain sebagainya, itu memang mengalami penguatan yang cukup signifikan dari sejak pertengahan Desember hingga minggu lalu, bisa dibilang hingga minggu lalu. Nah, jadi pada dasarnya pergerakan harga masih dalam tren naik, walaupun mengalami technical correction sesaat, tapi di sini sebenarnya menjadi momen menarik bagi pelaku pasar untuk melakukan buy on weakness ketika terjadi koreksi di saham-saham big banks ataupun big caps yang dimaksud, gitu Pak. Rilis kinerja meskipun masih positif ini, bahkan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 lalu dari sisi proyeksinya, apakah sudah terprice in sebelumnya Pak Rio, sehingga hari ini belum tergambar ini, meskipun proyeksi kinerjanya masih tetap oke sampai sejauh ini? Pada dasarnya relatif sudah price in karena penguatan yang sudah terjadi Pak dari sejak akhir tahun lalu. Tapi yang menjadi menarik adalah apakah
penguatan yang kinerja tahun 2023 ini, apakah sesuai dengan ekspektasi pasar, di bawah ekspektasi pasar, atau di atas ekspektasi pasar. Tapi pada dasarnya dengan kondisi saat ini, relatif sudah moderat, secara moderat bisa dikatakan price in dengan ekspektasi pasar. Baik, kita beralih ke BBCA. Dari sisi sahamnya, Pak Rio, kita akan coba ulas dari sisi teknikal ini. BBCA tadi sempat berada di zona hijau, kemudian hari ini berbalik ke arah di penutupan sesi kedua di 9.500, melemah di 0,26%. Dan kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah ada pertanyaan yang masuk ini, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Felix dari Surabaya, BBCA di range harga berapa bisa ditunggu koreksi untuk melakukan pembelian ini? Analisis Anda untuk BBCA. Oke, untuk BCA strategi buy and weakness, ada minor support di 9.300, tapi kalau bicara support terkuat itu ada di 9.200. Jadi pada dasarnya range antara 9.300 hingga 9.200 adalah level bagi pelaku pasar untuk bisa memantau pergerakan harga saham ini ketika terjadi koreksi untuk melakukan buy and weakness. Baik, 9.300 hingga 9.200 tren harga pembelian untuk BBCA. Penutupan hari ini masih di 9.500, melemah di 0,26%. Nah, terkait dengan beberapa ekspektasi tadi, rilis kinerja keuangan, ketika di atas ekspektasi masih akan memberikan kekuatan atau sebagai penggerak nantinya terhadap saham ini, Pak Rio? Ya, pastinya. Jadi ketika result itu di atas ekspektasi, pada dasarnya ya secara hitungan valuasi pun akan di-revise kan Pak ya. Jadi pada dasarnya itu akan bisa menjadi motor untuk kenaikan saham-saham tersebut untuk beberapa waktu ke depan nanti. Baik, dari BBCA kita coba bergeser ke BBRI, Pak Rio. Penutupan sesi kedua, BBRI paling melemah dalam di 2,21% dan ditutup di level 5.525. Momentum apa yang bisa kita manfaatkan? Apakah buy on weakness sudah direkomendasikan atau ruang pelemahan lanjutan untuk BBRI masih akan terbuka ke depannya? Ya, jadi kalau kita lihat tren sama-sama uptrend untuk BCA maupun BRI saat ini, tapi untuk BRI sebenarnya saat ini levelnya sudah mencapai range support. Jadi kita bisa lihat bahwa terdapat support pada BRI di 5.525 hingga yang di bawahnya adalah 5.325. Memang ada spread sekitar 200 poin, tapi pada dasarnya 5.525 itu bisa menjadi level bagi kita untuk melakukan cicil pembelian, karena secara big picture, BBRI pun juga masih sangat positif berdasarkan tren yaitu naik. Target terdekat maksud saya untuk resisten selanjutnya, Pak Rio, ketika ada pembalikan arah untuk BBRI? Kalau untuk saat ini, untuk resisten kita bisa expect di kisaran 5.800 untuk BBRI. Iya. Penutupan hari ini di 5.525. Tadi untuk cicil beli bisa dilakukan di range harga yang sudah disampaikan tadi dan ada ruang penguatan ke 5.800. Range-nya masih cukup lebar dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih untuk BMRI, Pak. 1,95% tekanan yang terjadi di sesi kedua, 6.275 dari sisi penutupan. Ya, kalau untuk Mandiri pada dasarnya dia juga masih mengalami technical correction. Tren masih sama seperti BRI dan BCA. Level untuk melakukan pembelian pada dasarnya bisa dipantau mulai dari level 6.175 hingga terdapat support kuat di 6.025. Jadi 6.175 hingga 6.025 bisa menjadi area melakukan cicil beli pada saham BMRI. Jadi strategi masih buy and weakness juga. Bisa diulang Pak di level berapa? Buy on weakness-nya untuk BMRI? Ya, untuk BMRI artinya di 5.175 hingga 6.175 hingga 6.025, Pak. Baik, dari BMRI maksud saya kita beralih ke BBNI, Pak, saham perbankan big cap terakhir. Hari ini BBNI juga berbalik arah ke zona merah, pemirsa, melemah cukup dalam di 1,37% di 54 setelah tadi cukup dominan bergerak di zona hijau di 5.500-an. Pembalikan arah untuk BBNI, Pak Rio, analisisnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang chart pattern, maka kita bisa melihat bahwa BBNI sedang membentuk range konsolidasi yang kita sering sebut sebagai bullish flag. Jadi pada dasarnya terdapat area support konsolidasi BBNI kurang lebih di kisaran 5.400 hingga 5.200. Jadi pada dasarnya ini sudah mencapai level-level area untuk cicil beli. Jadi tren masih naik dan
area pembelian sudah relatif bisa dihilangkan. Baik, analisis dari saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan jelang rilis kinerja di tahun 2023, di mana BBRI tadi mengalami pelemahan paling dalam di 2,21% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan kembali papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa, di mana tekanan dalam masih terus berlanjut hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Kondisi hari ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan penutupan hari-hari sebelumnya, di mana menit-menit terakhir indeks harga saham gabungan ditarik kembali ke atas. Tapi hari ini tertekan cukup dalam di 0,69% dan ditutup di level 7.178,04. Di mana trading volume, trading value, dan juga frekuensi dapat Anda saksikan juga di papan perdagangan di layar televisi Anda. Level terendah hari ini berbeda tipis dengan level penutupan di 7.176,112. Level tertinggi hari ini di 7.253,720. Ya, dari updatean pergerakan indeks harga saham gabungan, kita akan beralih ke grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, terutama posisi dari kegiatan penutupan perdagangan di sesi kedua. Langsung saja pemirsa, kita ke grafis saham-saham yang mengalami penguatan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sesi kedua yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda untuk deretan top gainers. Ada Telkom dari infrastruktur telekomunikasi ditutup menguat di 3.980, masih belum mampu untuk balik ke atas 4.000-an kembali. TPIA juga masih bergerak di zona hijau di 5.525. Aman Mineral di 7.525 dan MDKA juga menguat di Rp2.760 per sahamnya. Selanjutnya kita beralih ke grafis saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Ya, saham-saham apa saja pemirsa? Ya, ada BBRI, BMRI, kemudian juga ada Astra International. Dapat Anda abaikan untuk Astra International. Tampaknya terjadi ada miss di sini, di mana BBRI pemirsa mengalami pelemahan ke level 5.525, BMRI di 6.275, Astra International ditutup melemah di 5.050, di mana pada perdagangan hari sebelumnya Astra International juga sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam dan bahkan sempat bergerak di bawah level 5.000-an. Updatean perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali.